Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Bansos dibahas Ganjar dan Anies di debat terakhir. Prabowo dicuekin, Kaisang jadi panas hati. Ada yang menarik tapi sekaligus bikin kesal ketika membaca pernyataan Kaisang Pangarep soal bansos yang pada debat terakhir Minggu malam menjadi pembahasan asik antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam segmen Tanya Jawab. Seolah membicarakan proyek bansos Jokowi yang menguntungkan Prabowo Gibran sebagai paslon bernomor urut 2. Ketum PSI yang ditunjuk hanya dalam waktu singkat sejak bergabung dengan Partai 0, itu pun merasa bahwa ada masalah korupsi yang jauh lebih besar pada era Menteri Sosial yang dijabat oleh Juliari Batubara. Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran, tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu. Mungkin saat ini pembagian bansos dipermasalahkan, tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat pandemi dikorupsi, ujar Kaisang seusai debat, seolah mengingatkan publik akan korupsi yang dilakukan oleh menteri yang sekaligus kader PDIP itu. Kalau bisa dibilang, Kaisang seperti ingin membuat kesan tidak ada yang salah dengan pembagian bansos oleh Jokowi, ayahnya yang mendapat banyak sorotan negatif, kecuali ada kubu 02 tentunya. Proyek bansos yang diduga mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara itu bahkan dikritik keras oleh Ahok, yang lebih setuju jika negara berpikir bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial, bukannya bantuan sosial atau bansos. Kembali ke Kaisang yang seolah ingin memberi kesan bahwa pemberian bansos secara masif belakangan ini bukan hal yang keliru, karena dia menganggap ada korupsi bansos yang jauh lebih parah dan seperti dibiarkan begitu saja. Lah, kan Juliari Batubara sudah menjalani proses hukum akibat perbuatan jahatnya. Lagi pula tak ada sedikit pun niat dari PDIP untuk membela ataupun membenarkan perbuatan jahat itu, karena memang salah, jahat bahkan pantas disebut biadab. Namun, tak berarti tindakan bagi-bagi bansos yang diduga menguntungkan salah satu kubu oleh Presiden Jokowi bisa dibenarkan begitu saja. Apalagi sempat ada temuan beras dalam karung dengan tempelan Prabowo Gibran di sana. Apakah ini juga dianggap wajar oleh Mas Ketum PSI? Karena ada kasus yang jauh lebih buruk. Mas Kaisang, begini loh. Fokus saja sama persoalan bansos yang sekarang terlihat dimanfaatkan ayahmu dan pihak-pihak yang sekubu dengan kalian untuk menguntungkan Kang Masmu, Gibran. Ayahmu itu masih Presiden RI yang disumpah untuk memimpin negara dan seharusnya mengoptimalkan uang negara demi kepentingan masyarakat secara luas.
bukan demi kepentingan kontestasi di mana Kang Mas Gibran itu ikut bertanding bersama menahan aktif yang beberapa kali terlihat menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Kalau mau fair, suruhlah ayahmu untuk bagi bansos juga di lokasi kampanye dua paslon lain yang sama-sama bertanding di Pilpres 2024. Gak usahlah banding-bandingkan sama kasus korupsi ini dan itu. Karena kalau penggunaan uang dan fasilitas negara juga pelaporan dana kampanye kubu 02 diusut secara profesional, jangan-jangan kalian juga nggak bebas dari kemungkinan melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang. Jangan-jangan loh ya. Bansos dibahas Ganjar dan Anies di debat terakhir. Prabowo dicuekin, Kaisang jadi panas hati. Ada yang menarik tapi sekaligus bikin kesal ketika membaca pernyataan Kaisang Pangarep soal bansos yang pada debat terakhir Minggu malam menjadi pembahasan asik antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam segmen Tanya Jawab, seolah membicarakan proyek bansos Jokowi yang menguntungkan Prabowo Gibran sebagai paslon bernomor urut 2. Ketum PSI yang ditunjuk hanya dalam waktu singkat sejak bergabung dengan Partai 0, itu pun merasa bahwa ada masalah korupsi yang jauh lebih besar pada era Menteri Sosial yang dijabat oleh Juliari Batubara. Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran, tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu. Mungkin saat ini pembagian bansos dipermasalahkan, tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat pandemi dikorupsi, ujar Kaisang seusai debat, seolah mengingatkan publik akan korupsi yang dilakukan oleh menteri yang sekaligus kader PDIP itu. Kalau bisa dibilang, Kaisang seperti ingin membuat kesan tidak ada yang salah dengan pembagian bansos oleh Jokowi, ayahnya yang mendapat banyak sorotan negatif, kecuali ada kubu 02 tentunya. Proyek bansos yang diduga mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara itu bahkan dikritik keras oleh Ahok, yang lebih setuju jika negara berpikir bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial, bukannya bantuan sosial atau bansos. Kembali ke Kaisang yang seolah ingin memberi kesan bahwa pemberian bansos secara masif belakangan ini bukan hal yang keliru, karena dia menganggap ada korupsi bansos yang jauh lebih parah dan seperti dibiarkan begitu saja. Lah, kan Juliari Batubara sudah menjalani proses hukum akibat perbuatan jahatnya. Lagi pula tak ada sedikit pun niat dari PDIP untuk membela ataupun membenarkan perbuatan jahat itu. Karena memang salah, jahat bahkan pantas disebut biadab. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.